Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Raja yang menguasai segala kekuasaan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dari segala sesuatu yang besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha kuasa, yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Raja di atas para raja. Yang raja selain Allah adalah hamba. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang maha kuat, yang perkasa, yang kuat selain Allah adalah lemah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang hidup selain Allah, yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah selama-lamanya kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu setara dengannya. Jauhnya hamba darinya tidak akan membuat dinding penghalang antar hamba dengannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang dimana walaupun seluruh hamba-hambanya dari awal zaman sampai akhir zaman semuanya berbuat kebaikan, tidak akan menambahkan sedikit pun keagungan di sisinya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang dimana walaupun seluruh hamba-hambanya dari awal zaman sampai akhir zaman semuanya berbuat dosa, tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan di sisinya. Tidak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan semoga sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ramadan Karim, marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan telah benar-benar datang menjelang. Kaum muslimin kembali bergembira dengan datangnya bulan yang mulia ini. Setelah 11 bulan kita mengarungi kehidupan yang penuh dengan warna-warni, maka inilah momentum yang tepat bagi kita semua untuk membersihkan diri dari segala noda dosa yang melekat tanpa kita sadari. Kaum muslimin yang berbahagia, sungguh kita semua bergembira sepenuh hati dengan datangnya bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Rasa gembira ini adalah cerminan ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Quran surat Al-Hajj ayat 32. Marilah kita melihat keutamaan bulan Ramadan yang menjadikan alasan kita bersukacita. Karena bulan Ramadan adalah bulan penggugur dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat 5 waktu, sholat Jumat sampai ke sholat Jumat berikutnya, puasa Ramadan sampai ke puasa Ramadan berikutnya adalah sebagai penghapus dosa apabila perbuatan dosa besar ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Hadirnya Ramadan menjadikan kita sebagai penghapus dosa yang tidak kita sadari.
Yang kedua, karena Ramadan merupakan bulan musim kebaikan, di mana kita semua menjalankan ibadah dengan penuh semangat, berbondong-bondong dan sungguh terasa lebih ringan. Inilah yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, bulan Ramadan adalah bulan di mana dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu dan berserulah malaikat, wahai pencari kebaikan, sambutlah. Wahai pencari kejahatan, berhentilah. Demikian sampai berakhirnya bulan Ramadan. Yang ketiga adalah karena bulan Ramadan adalah bulan di mana ukhuwah kita meningkat. Bayangkan saja bagaimana hari-hari ini dipenuhi dengan banyak pertemuan antar jamaah masjid, dari mulai sholat tarawih berjamaah, tadarusan selepas tarawih, hingga sholat subuh berjamaah. Kaum muslimin berkumpul setiap harinya dan merasakan keindahan ukhuwah yang luar biasa. Yang terakhir, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menjanjikan pahala kemuliaan bagi kita semua melalui amal-amal yang ada di dalamnya. Setiap amal-amal mempunyai keutamaannya masing-masing. Khususnya kita bergembira karena di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, yang dimana malam Lailatul Qadar itu bernilai melebihi daripada 1000 bulan. Akhirnya, marilah kegembiraan ini kita jadikan sebagai pemicu awal untuk lebih bersemangat dalam mengarungi samudra keberkahan di bulan Ramadan dengan ragam ibadahnya yang mulia. Kita menjalaninya satu persatu dengan ringan dan penuh sukacita agar semua yang dijanjikan bisa kita dapatkan dalam bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan. Ramadan Karim, marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.